Islam, kurik. Jadi banget dong anjir. Apaan lihat apaan? Si Udin yang ngeliat. Jelasin dong. Jelasinnya gimana nih? Ya apa yang lu lihat? Yang gue lihat itu perempuan berbaju merah, bawa putih, bawahannya Anak sekolahan gitu. baru pulang sekolah. Oh. Oke. Iya. Dan mukanya cakep. Padahal- Maksudnya bukan sosok yang familiar orang-orang tahu lah ya. Maksudnya kayak kuntilanak, pocong. Bukan. Dia lebih kayak orang lah, cuma posisinya dia itu setengah meter dari tanah. Melayang. Melayang. Setengah meter dari tanah gitu. Dan ngadepnya ke kita bertiga. Gitu dari Lu kita kagak. dia ngeliatin lu, tapi lu Oh, iya. ngeliat dia. Soalnya gue lagi sibuk cari di gambar. Iya, lagi fokus dia guys. Itu pas lu lihat kayak gitu yang lu rasain apa? Aneh. Aneh gimana? Anehnya tuh karena maksud gua kan gue sering liat kayak gitu kan, penampakan kayak gitu. Penampakan wujud kuntilanak gitu aslinya nggak secantik itu mukanya gitu. Taruh. Berarti lu emang bisa lihat atau cuman kayak ngerasain atau halusinasi kayak gitu? Kalau dibilang bisa, cuman nggak selamanya gue datang ke tempat angker kayak gitu selalu ketemu, nggak. Faktor keturunan Bisa jadi dari kakek. dan itu udah sering terjadi kayak misalkan lu setiap hari harus emang bisa lihat atau tempat-tempat tertentu kan ada yang bisa ngontrol, ada yang kayak karena keturunan dia nggak bisa kontrol lama-lama jadi waras. Mungkin faktor keturunan iya, cuman kalau buat ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh nggak semua tempat sih, tergantung tempat dan kondisinya kayak gimana kayak gitu. Terus apa yang terjadi setelah lo lihat gitu? Dia lagi ngapain? Berapa jauh jaraknya dari lu? Kalau hitungan jarak itu paling jarak 10 meteran ya, Oh, nggak begitu jauh ya? nggak begitu jauh. Jadi posisi dia misalkan dia di sini nih di depan, nah saya jarak 10 meter dari dia. Dan tatapan dia itu kayak ngelihatnya tuh ngelihat kita tuh ngeliat biasa aja gitu. Cuma nggak lama dia mau pergi, dia tuh senyum, Oh, pas pergi tuh jalan. terbang Terbang. ke atas, bukan ke samping ke kanan ya, kiri kanan, tapi langsung ke atas gitu. Oh, that's for sure. Begituan ya, bukan gambar tiket tiba-tiba. Tapi itu kalau dibilang penjaga sekolah juga bukan. Ada skalanya nggak begitu. Iya kali pindah ke sekolah kejedot kali. Tapi itu lu ngerasa kayak merinding kan, ada orang yang kalau ngeliat setan gitu-gitu hantu tuh merinding lah. Mungkin karena emang udah kebiasa gitu kan dari kecil melihat kayak begituan, jadi kayak kurang merindingnya aja. Kalau dirasa negatif ya negatif di situ, kebanyakan. Dan itu posisi berapa ya? Pagi itu kita. Oh udah pagi tuh gitu. Itu kan pas closing inian. Warkop. Kita closing warkop aja di. Oh iya, setengah empatan kalau nggak salah. Setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi. Wah itu dia lagi mau siap-siap sholat subuh. Baru sholat subuh kali. Iya. Kan belum subuh itu. Closingan juga. Sebetulnya dia tuh nggak sendiri. Yang gue lihat itu Gimana? sebetulnya dia tuh nggak sendiri. Kayak ada anak kecil di sampingnya dia itu, cuman nggak begitu jelas. Gitu loh. Posisinya dia emang melayang, cuma anak kecilnya itu napak di bawah. Cuma kelihatan kepala doang gitu. Nah, ini kalau nanti lihat di videonya mungkin nggak akan ada karena posisinya juga lagi siap-siap. Iya. Nah, lagi prepare kitanya. Itu juga saya kan nggak sengaja, maksudnya saya kan orangnya suka celana celiuk gitu kan, ngelihat sesuatu dia lagi pada prepare kan. Jadi saya ngecek satu-satu pakai senter tuh. Kebetulan lampu sorot yang dari bedeng itu mengarahnya ke situ. Ada bedeng, Iya, ada kabarnya, ada yang Ada bedeng depan gedung itu, ada bedeng. ada yang kerja konstruksi ya. Tapi Nah. sebenarnya sekolahnya udah terbengkalai. Udah parah jatuhnya itu. Berarti kalian berduaan ya? Waktu itu kalau Lu, kalau lu gimana? Bisa. Bisa yang ngasih ketiga. Saya ketangkap polisi. Keras sekali. Benar lagi. Kalau lu gimana? Padahal nembak doang ya. Kalau gua waktu itu
lagi nge-shoot bagian samping gedung sekolahnya, cuman nggak ngedeketin gedungnya gitu. Jadi Lu bisa jelasin sama gue nggak itu tempatnya tuh maksudnya secara geografis tuh kayak gimana? Maksudnya letak kan ada yang letak Oh, iya. U, ada yang letak L. Iya, sekolahnya itu bentuknya letter U, Oh. ya kan. Nah pas bagaimana gua di depan itu, gua di tengah nih, terus Udin belakangan gua. Dan gua lagi nyorot ke bagian samping. Cuma gua nggak sampai yang maju ngedeketin gedung banget, nggak. Cuma sambil nyorot-nyorot center terus kan. Center lu sorot gitu. Center gua sorot ke gedung. Oh. Terus tiba-tiba si Udin kaget, panik gitu kan. Bang, apaan tuh? Apaan tuh? Matanya sambil gini nggak tahu. Gue kira tuh dia apaan tuh? Kaget tuh bener-bener refleks pak. Bang, apaan tuh? Kayak gitu kan. Oh iya Din. Iya, tuh maksudnya seumur hidup gua ngelihat hal-hal kayak gitu tuh baru kali itu ngelihat wujud kuntilanak itu cantik. Gitu aja sih. Iya kalau lagi di tongkrongan Udin sudah cerita, iya dia tuh mukanya begini dan kakinya pasti nggak ada gitu kan. Kalau mau Selalu Kakinya digade kali. Enggak dong pak. aslinya Kakinya itu dilipat. Oh, iya. Iya. Iya dong di jalan nih. Pakai skateboard. Berarti lo sendiri belum. Gue malah belum nemu. Berarti kalau 2 kali lo visit ke situ, yang pertama untuk survei doang Oh. atau gimana? Kalau pertama waktu itu niatnya emang survei kan, terus juga gue ragu-ragu nih gue mau gue kontinen atau enggak. Soalnya lihat jam juga udah jam 4-an ya, Iya, udah menjelang udah subuh ya. Iya. masuk subuh. Heeh. Berarti untuk yang pertama mah mungkin cuma Udin doang yang lihat. Udin yang ditampakin lah. Tapi terus yang sisi pertama salah masuk gedungnya. Di luar. Enggak dulu. Itu baru di luar men, baru mau nyampe ya kan, paling kira lagi selingkuh nih kan, mana nih tempat yang paling angker gitu kan. Nah kalau gue soalnya pas pertama itu, gue dulu mungkin dibilang bisa lihat bisa kali ya, nggak tahu juga sih, nggak ngerti juga kan. Cuman dulu pernah lihat masalah kayak gitulah, hantu-hantu gitu. Nah tapi pas yang kemarin di Pegra itu, gue ngerasa kayak ada yang jangan-jangan kesini gitu. Soalnya gue sempat maju ke dalam, posisi tempat Udin lihat. Jadi di visit yang pertama. Iya, visit yang pertama. Jadi Ya. sebelum Udin ngomong kayak gitu, gue tuh udah maju dulu ke depan. Gue maju, ngerasanya udah gak enak. Jadi yang negatif aja gitu bawanya di gue. Akhirnya gue balik lagi, gue mundur, baru si Udin ngomong. Apaan tuh? Apaan tuh? Gitu. Nah untuk yang visit keduanya, lu udah mulai explore berarti ya? Ya, begitu keduanya baru kita mulai explore. Pas masuk aja, tahunya udah lain ya. Biasanya kan kalau lu datang ke tempat angker atau lewatin tempat angker gitu, merinding paling cuma di sini doang nih pundak, kan, atau enggak sampai ke tengkuk gitu. Nah, pas bener-bener masuk, itu dari sini nih belakang ekor sampai kepala. Itu visit yang kedua udah mulai explore atau? Udah mulai explore, udah mulai masuk ke gedung sekolahnya. Itu banyak banget temuan aneh ya, barang-barang yang janggal ya. Kebetulan dari informasi temen gue juga yang bokapnya ahli metafisika gitu kan. Di situ gue nemuin tuh seperti sama apa yang temen gue bilang, jadi kayak kaos nih atau pakaian bekas digulung gitu kan, dibuang ke satu tempat atau ke kali, biasanya tuh jangan pernah lu ambil men. Emang kenapa gue bilang? Oke, jangan sentuh juga. Emang kenapa sih? Itu biasanya buat bala. Jadi kayak baju itu baju korban si santet, orang yang kena santet gitu loh. Kayak gitu katanya tuh. Di situ banyak. Itu kita nemuin 5. Makan lebih. 5 yang digulung pak. Oh, berarti yang kedua nih bertiga nih? Iya. Sama lu juga kan? Sama lu juga. Lu ngeles lagi tuh kayak gini. Ya kan posisi gue di sini. Oh iya. Iya. Itu Tolong. itu banyak men. Yang baju-baju bekasnya banyak. Yang di kayak ruang yang di bawah kan. Ruang praktek di Itu bawah. begitu masuk nih. Terbuka juga sih. Itu lapangan. Nah, terus ada kayak ruangan di sebelah kiri tuh. Pokoknya kayak ruang terbuka gitu lah. Nggak ada apa gitu kan. Jalannya kayak agak nanjak gitu kayaknya buat otomotif kayaknya tuh. Nah tuh di ruang itu tuh pas begitu lu nanjak dikit nengok ke sebelah kanan tuh di samping tembok itu baju-baju yang digulung tuh banyak.
Yang sisanya baju-baju yang berserakan gitu kan. Banyak banget keanehan di sana. Tapi masakan apa pas melihat masuk ke ruang otomotif itu? Wah itu gila sih. Kalau di bridge kayak apa pressure-nya? Siapa kalau di Bleach tuh Kenpachi. Kan Pachi Zaraki. Itu ngeri tuh. Bukan Ichigo Bang. Bukan. Bukan. Gue lebih ngeri sama Kenpachi sih. Serem coy. Tapi lu rasain apa tuh? Untuk pertama kali lu datang masuk ke dalam, yang lu rasain tuh pertama kali apa? Kalian bertiga deh. Padul mah nggak usah ditanyain rasain, yang Iya sih. lihat aja orang dia. Oh ya, kalian dia bisa lihat juga. Bisa ya? lihat. Iya. Berarti yang di sini yang bisa lihat lu sama dia. Iya. Udin tapi intermittent, kalau Padul Pasti. lebih ini. Iya, iya. Kayak ngeliat orang biasa sih. Iya kan? Jadi sehari-hari sering banget buat ketemu datang ngajak gitu biasa. Oh, berarti sering ketemu gue juga ya. Dari kecil. Jarang nggak seminggu sekali gue. Iya, tapi gue kelakuan gue setan. Iya makanya gue bilang mulai dulu sekali kan. Sekali doang. Kalau tiap hari bahaya juga. Tiap hari kan. Oh jadi iblis. Udah dulu ya. Ponakan Lucifer gue. Upgrade version apa gimana? Yang pertama kali lu rasain apa tuh masuk ke bangunan itu? Itu merindingnya nggak biasa karena emang dari ini kali ya faktor gedung yang udah ditinggal gitu. Terus juga kayaknya dipakai buat ini men tempat wik gitu. Soalnya pas Oh, kita masuk asusila ya? asusila kayak gitu. Lalu kita masuk itu Banyak di kamar banget mandi barang bukti. banyak banget barang bukti. Tangan dalam Celana sumpah. dalam tuh. Beneran nggak bohong banyak banget. Kenapa nggak dipakai lagi? Nggak tahu. Coba lu bayangin kalau lu melakukan itu terus nggak dipakai, ya udah masa. Takut kemasukan debu. Emang Ya begini ya. Gue connect nih. gue nggak bayangin lagi. Bisa dikaitkan ya? Tapi dari sepanjang masa hidup lu nih, itu termasuk tempat paling horor nggak? Maksudnya paling serem. Apalagi kan lu bisa lihat, lu juga bisa lihat Sudin. Kalau paling horor sih enggak ya. Soalnya yang kalau yang paling horor tuh biasanya hutan menurut gua. Hutan ya. Hutan di daerah manapun hutannya pasti itu yang paling ngeri kalau gua. Termasuk hutan kota tuh. Kalau hutan kota enggak sih. Maksudnya kayak benar-benar hutan yang gimana sih? Sudah lah. Susah jelasin. Tapi lu maksudnya di bangunan sekolah ini lu ngelihat sosok apa? Maksudnya kayak banyak orang bilang itu kan apa namanya sedikit ngasih tahu nih di bangunan itu, bangunan sekolah itu katanya suka ada apa ya, pocong sama kuntilanak ya, Ya. kuntilanak. Dan sebenarnya tempat itu juga udah diekspor sama salah satu YouTuber Ternama. besar juga. Ternama. Jadi kita datang ke situ buat mastiin aja sebenarnya sih. Bukan buat mastiin sih, lebih ke Nantangin. iya, Nyari tahu. nyari tahu. Dengan cara yang nggak biasa. Dengan cara yang nggak biasa. Karena Lebih halus kan? Lebih halus. karena kita juga sebenarnya mau mencerdaskan ya, bukan mencerdaskan juga sih, lebih ke Masih pemahaman lah. ya ngasih pemahaman tentang maksudnya mitos-mitos yang ada di masyarakat itu benar atau enggak gitu Iya, loh. betul. Iya nggak sih? Betul. Oke, coba dilanjut gimana maksudnya lu pertama kali masuk ke tempat itu yang lu lihat tuh apa dan maksudnya bentuknya sama enggak yang sama YouTuber besar ini gitu. Ya. Yang dibilang sama YouTuber itu benar adanya, cuma lebih banyak. Kalau misalkan si YouTuber ini bilang di sini tuh ada satu makhluk perempuan sebutannya si manis, itu benar ada. Tapi yang kayak si manis ini sebangsanya si manis itu lebih dari 10 gitu. Nggak cuma si manis, cuman si manis ini memang bisa dikatakan tuh kayak penguasa wilayahnya gitu. Oh, Gitu. itu kalau nama satu lagi teman si Kak Buah tuh dia tuh. Ke-11. Oh iya benar. Konek gua. Kayaknya gue cuma makan. Lima setan. Nasi goreng. Tapi lu lihat sosok itu, maksudnya sosok si manis itu. Nah yang gue bingung setiap gue masuk ke wilayah yang angker gitu, gue datang mereka nggak jauh. Gitu. Alergi kali sama lu. Bisa jadi.
Padahal lu mandi loh. Lu mandi, cuma baunya kan gak hilang. Buset deh. Tonggeng kali ya. Baru tahu. Tonggeng apaan tuh? Kala jengking tuh yang bunyi tek 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 gitu tuh. Kala jengking yang lu matiin nih, dia ngeluarin bau kayak cuka tuh namanya tonggeng. Cairannya. Ya, kayak gitu. Ini FYI ya buat teman-teman. Tonggeng itu kala jengking. Cuma warnanya hitam, cuma nggak terlalu gede, kecil gitu. Kayaknya lu pada saat nemuin tonggeng itu bukan di dunia manusia. Ini kenapa jadi animal sih? Oh, pemahamannya biar tau tonggeng itu Oh, apa iya. gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau lu sendiri, lu lihat apa di situ? Gue ada cerita yang pas gue sempet naruh handphone tuh kan. Kerekam nggak itu? Itu kerekam Udah. Itu kayaknya kerekam sih ya. Jadi dia nih pas di bawah nih, yang setelah gue explore ruangan yang banyak menemu gulungan kain itu, dia naruh handphone di tasnya dia. Gue sebelah dia karena gue ngeliat persis itu kan. Apa sih, Wak? Dia naruh HP ribet banget, tapi gue dibilang gitu kan. Nah, terus kita lanjut lagi tuh explore sampai ke lantai 4. Lantai 4. Nah pas di lantai 4 itu setelah bakar menyan ya, Iya. setelah bakar menyan tuh kan, gue duduknya tuh ngadep ke pintu. Itu emang bayangan lewat terus kan, makanya gue nunduk begini tuh. Oh, lu juga lihat gitu. Gue ngeliat cuma bayangan doang. Gue nunduk ke bawah. Tiba-tiba handphone getar. Cuma gue diemin. Handphone getar, gue diemin. Pas udah turun sampai keluar, gue nyari handphone nih. Megang kantong. Kok handphone gue nggak ada, nyari handphone. Terus kata dia, kan handphone lu taruh tas, kata dia. Gue cek, bener ada di tas. Terus yang getar apa? Terus yang kita apa? Ya nggak tahu anjir. Getarnya kayak vibrate handphone. Dret 3 kali. Itu pertama kali seumur hidupku. Itu setelah bakar menyan tuh ya. Setelah bakar menyan. Setelah menyannya habis baru dia kayak gitu. Ini tadi kita belum bicara agendanya nih. Jadi awalnya masuk explore lantai 1, tadi ada ruang otomotif, terus Iya. naik per lantai Per gitu ya. lantai. Itu di lantai 4 tuh berarti dari akhir gitu ya. Dia Lantai 4 akhir. Nah paling epicnya di mana tuh? Lantai berapa? Paling epic maksudnya? Lantai 4. Lantai 4 paling epic. Bahkan menyanyi di mana? Lantai 4. Lantai 4. Soalnya kata orang-orang di situ emang lantai 4 sering penampakan. Oh, Sering nampakin, dan beberapa tukang yang di bedeng itu sering bilang ke kita, "Bang, kalau mau ke lantai 4 kalau emang abang berani." Emang kenapa, Bang? Ini siapa sih makhluk ini sering nongol di sini, sering nampakin, dia uncang-uncang kaki itu di gentengnya itu lantai 4. sudah nempongin juga dari atas Iya, katanya. di lantai 4 itu pas kita lagi di bawah tuh itu ditempokin 5 kali. Dari atas. berasa. Dia nempelin Jelas. tuh ke genteng, Oh, nggak ke kita langsung. Gitu. Itu gue hitung 5 kali. Jalannya samperin cabut kan, cemen. oh jadi sebelum naik ya? Iya, sebelumnya itu tidak ditempongin 5 kali. Yang apa? Tadi lu nanya apa tuh? Ya lupa. Hmm. Yang ini Blank. yang ke record itu apa aja sih? Sempet ada suara ya kan yang gue ingat. Ya, Soal itu di akhir. Ya, Di akhir. Nanti dari lantai berarti 3 ke lantai editor 4. panjang videonya dulu gitu ya suara. Itu suaranya gimana ceritanya? Kalau suara gimana ya kita? Jadi ceritanya saya nih sama si Fatur kan mau ke lantai 4 nih, lantai terakhir kan, karena kan di bawah Bang Padul sama Bang Bol kan lagi sibuk kosongin memori kan. Oh bisa beda grup. Beda grup bisa. Kita inisiatif berdua nih duluan nih. Ceritanya mau explore dulu sedikit kan. Jadi kalian berdua bawa sama Padul lantai 3. Di lantai 3. Nah pas kita explore baru naik ujung tangga paling atas, itu jelas banget di samping kanan bang, suaranya itu suara ketawa perempuan Dan masuk masuk ke kamera. cuma sedikit ya, kalau di video itu sedikit suaranya. Karena kan ketiban sama gua ngomong juga. Tiba-tiba sama- Jadi kalau mungkin misalkan gua nggak ngomong jelas. Oke, tapi ya panik lah gimana ya. Kalau dibilang panik enggak sih sebenarnya. Gua juga nggak ada rasa merinding. Nah iya udah lumayan. Nah, Udah lumayan ya. karena Iya. saya paling dekat sama jendela itu. Oh dari Itu. balik jendela suaranya. Kita baru nanjak itu sebelah jendela bang, percis. Oke. Jadi suaranya itu dari situ kedengarannya.
Dan ini juga sebenarnya suaranya itu nggak kayak kuntilanak kayak biasanya. Iya, Beda. beda kayak ke orang biasa. Ketawa biasa. Iya. Gitu. Iya. I see. Jadi ruangannya itu dia emang ngeplong ya, Ngeplong. Nah kan itu setelah dari kalian masalah memori penuh itu kan naik ke atas langsung ke ruangan pertama itu. langsung ke ruangan itu. Ke ruangan itu ngecek. yang saya berdua ini diketahuan di ruangan itu. Oke. Yang lu ada ini yang lu bilang ada tulisan Allah sama Muhammad itu. Oh iya. Banyak lafal Allah di I situ. see. Jadi kayak inilah apa namanya, apa sih, Kaligrafi lah. iya kayak Bisa kayak mungkin ini ya praktek seni budaya kali Seni ya. budaya. Kita pajangan itu kan coba, oh tolong gue center dulu, gue bilang gitu kan. Nah ini ada apa lafaz Allah gini, terus kata si Udin sama Pak Adul kan tadi di sini ngetawain, Jelas something. gue bingung gitu kan, berani-beraninya deh, ya kan. Baru kita explore lagi ke ruang pojok sebelah kanan ya, sebelah kanan yang kita uji nyali. Oh, nanti mungkin di apa tampilin sekarang terus dengar pakai earphone gitu ya. Iya. Experience. Mungkin agak tipis karena kan Tipis. ketiban ngomong juga. Cuman kalau aslinya itu benar-benar jelas banget Oke. gitu Bang. Ya, ya. Benar-benar jelas. Di play aja dulu. Dan sebelum itu kayaknya ada bambu yang ini ya, malang ya. Nah iya itu Bambu bambu kan Ada yang mereka malang nih tuh, jelaskan. yang di dalam ruang kelas gua sama Boon nemuin bambu tuh malang tuh, kayak di apa namanya sih, Jendela. ventilasi bambunya itu agak gede men. Itu nggak buat nyangga apa-apa. Enggak. Itu yang bikin kita bingung tuh ya kan, ini buat apaan ya kira-kira ya? Ada bambu gede tuh, posisinya itu kan temboknya lateral begini kan, nah bambunya itu malang di tengah-tengah gitu tuh. Iya ya ada di videonya. Itu gua bilang ini buat apa ya kan? Sama ini apa? Kesesajen gitu. Ada. Kesesajen. Itu kita nemuin nampan itu, nampan Itu di lantai dari berapa? lantai 2. Dari luar. Lantai dua, lantai tiga itu. Itu lantai 2 yang bau bangke, Bu. Iya, Oh itu bau bangkainya bau parah. kayak bukan bau bangkai tikus deh sumpah. Nyengat banget tapi di ruangan itu doang. Itu gila tuh. Dalam situ kita mati masuk, dan pas mau keluar itu ke tengahnya ya. Iya. Pas mau keluar di dekat pintu di balik tembok Di itu. pojokan. Jadi kayak ada nampan gitu. Pangkeng. Dia nampannya dari bambu. Terus masih ada apa sih, kayak anyaman-anyaman daun pisang gitu, bentuknya kayak segitiga tapi melingkar gitu. Itu di rekam juga ada. Ada masuk. Ya itu bisa dilihat. Mungkin nanti juga bisa dilihat di TikToknya. Dia bisa Oh, iya. Karena langsung di di YouTube juga TikTok. belum rilis ya. Maksud gue buat editor bisa masukin saat itu bisa dilihat, itu bisa di play Oke. tampilin. Yang buat TikToknya apa namanya itu? Candu Canda Production. Nanti boleh dicek. Ada dot atau apa? Nggak ada. Karena kalau pakai dot itu kan ribet ya. Jadi langsung aja lah. Terus sama ini, gue pengen tahu deh, lu sebelumnya pernah lihat, maksudnya lu pertama kali ngeliat begitu tuh kapan sih? Dari Udin dulu dah. Waduh. Waduh. Ya enggak sih maksudnya. kalau ngelihat kayak gitu, makhluk kayak gitu sebetulnya dari umur 7 tahun. Sebetulnya. Pertama kali yang lu lihat apa? Dia pakai baju merah. Kayak modelnya gamis, cuman full merah. Rambutnya sepinggang. Cuman ngatep rambutnya itu dikedepanin kayak gitu. Di atas pohon rambutan lagi uncang-uncang kaki. Dan di PGRI gimana experience-nya? Lebih serem lagi? Biasanya pengalaman pertama tuh diingat karena Iya. kaget. Iya, kaget. benar. Nah, perasaannya gimana dibandingin sama PGRI? Lebih merinding lagi kan? Kalau dibilang merinding karena emang sebelumnya itu udah pernah ngeliat dia kan, kayak udah biasa aja, cuman kaget aja gitu loh, lebih ke kaget. Tiba-tiba muncul kan kayak gitu, dan wujudnya itu beda, anehnya kan gitu. Agresif juga berarti. Bisa. Karena kan kalau gue pribadi maksudnya dibilang skeptis enggak ya, maksudnya masuklah skeptis juga lah gue ya, cuman lebih ke gue takutnya kalau gue apa yang ada di pikiran lu itu sebenarnya cuman ya semacam halusinasi aja kalau gue gitu. Cuman kalau gue eksperimen waktu ke gedung sekolah itu lumayan kencang, karena setelah mereka berdua uji nyali nih, Bowo sama si Padul,
Itu gue balik lagi ke ruang paling ujung, lantai 4. Setelah dari situ gue batuk. Iya, gue nggak tahu. Dan gue kan beberapa kali emang suka nonton konten-konten horor gitu lah ya. Ada yang batuk, mual segala macam. Itu gue kira ya cuma semacam gimmick. Cuma ternyata benar, karena gue ngerasa di situ gue dia kayak kesel. ditabrak ya? Iya, gue kesel sama si pocong ini kesel sama si Padul. Lo tau dari mana dia? Gue nggak tahu, gue rasanya begitu. Oh. Gue ngerasanya begitu. Soalnya karena emang apa di konten ini gue sengaja nantang kan. Gue nantangin gitu kan, mana katanya sering nongol, mana sini dong keluar dong, maju lu kalau berani, cemen lo gitu gituin kan. Soalnya pas apa dari lantai 2 setelah dari ruangan yang bau bangke itu kalau lu ingat yang di pohon pisang tuh ruangan sebelahnya, jadi ruangannya ini pintu masuk di depan sini nih di tempat gue. Nah, ini ruangannya di sana, di depan gue ini ada kaca jendela gitu kan, cuma kaca udah pecah, terus ada belakangnya tuh ada pohon pisang. Nah di situ tuh itu pocongnya tuh nengok nongolin mukanya gitu kan, makanya gue wih anjir karena kan nih inian kamera nggak ketangkep dulu kan. Udah gue tantang tuh sengaja, maksudnya biar si pocong ini berani frame gitu kan, berani nongolin depan kita gitu. Gue matiin, dia sempat kejar-kejaran tuh gue sama dia tuh sampai ke lantai 3 yang gue bilang. Kejar-kejaran apa? Kejar-kejaran fisik atau batin? Gue kejar-kejaran fisik. Gue coba gitu. ngejar si pocongnya ini, gue tandain gitu kan, soalnya nggak kayak yang biasanya ya. Soalnya kalau yang sering gue lihat itu palingnya cuma diem gitu kan, nggak yang kayak yang satu ini tuh kayak ngeledek banget. Setiap gue masuk ke ruangan, nih kuping gue tuh kayak udah disentil gitu men, kan bunyi kayak gitu, Bunyi angin, sentilan kayak gitu. sentilannya. Pas di lantai 3, habis dari satu ruangan pindah ke ruangan sebelah, gue orang paling depan kan. Begitu gue nengok ke kanan mau masuk ke ruang sebelah, itu dia di pojokan tembok, dia ngeliatin gue face to face. Oh, Wah, langsung teriak, ini kan tim record. Pas Oh, jadi kamera nengok begini nggak ada. nggak Man. ada. Oh, I see. Jadi pas lari-lari kejar-kejaran tuh di videoin nggak? Itu di videoin, cuma gue nggak, maksudnya ngejarnya nggak lari, Cuma nggak. istilah kata. Istilah oke, kakaknya oke, gitu. Soalnya gue emang agak gemes sama dia. Oke, I see. Jadi terus kamera on lagi saat ngarahin ke posisinya dia, tapi Nggak hilang. ada. Itu nggak ada di kameranya doang atau di lu ngelihat dia masih ada tapi di kamera nggak masuk? Dia pindah. Oh, mungkin kalau dia nggak pindah masuk ya? Kayaknya masuk, harusnya masuk. Soalnya belakang gue persis tuh si Pacur. Itu kan belakang gue kamera. Lu ngelihat? Pas Gua waktu gue di bawah, gue berdua sampai si bawah. Ada maksudnya gue berdua sampai bawah. Posisi itu depan gua, bangunan sekolahnya 4 lantai. Depan gua landscape. Gue berdua sama dia dan itu gue rekam. Entah kenapa itu video hilang. Oh, lu ngelihat tapi videonya hilang. Pertama itu hilang, dan yang kedua gue sama Bo ngerasa ada cewek di lantai 2 atau lantai 3 ya. Udah 3. Lantai 3 itu ada yang lihat. Pas Ada di yang lurusan gue. Jadi dia cuma diliatin doang gitu. Dan gue Assalamualaikum. Enggak, dia nggak mau